Shalom guys, kita bersyukur hari ini kita kembali bisa beribadah bersama. Pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada setiap teman-teman yang memasuki SMA dan juga yang kuliah. Selamat memasuki proses belajar yang baru dan saya berdoa Tuhan memberkati dan menolong setiap teman-teman bisa beradaptasi dan memasuki fase yang baru dalam kehidupan saudara. Saya berharap setiap teman-teman mengikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Dan mari sama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengambil saat teduh. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai setiap kita. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan. Untuk kembali kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan kami rindu untuk kami boleh menikmati, bahkan kami boleh memuji meninggikan Engkau Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Tuhan sebelum kami lebih jauh di dalam ibadah ini, kami mau mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni kami Tuhan di dalam pikiran kami, di dalam perkataan kami dan di dalam perbuatan kami melakukan dosa di hadapan Engkau. Layakkan kami semua Tuhan supaya kami boleh layak untuk beribadah kepada Engkau. Tuhan inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama dengan seluruh umat di segala tempat dan di segala abad. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita katakan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, gimana nih kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Amin. Nah teman-teman, kalian tahu kan hidup di dunia ini tidak ada yang abadi. Baik sahabat, keluarga, saudara, harta benda atau hal-hal yang kita punya dan kita merasa itu berharga. Tidak bisa selama-lamanya bersama dengan kita. Tapi teman-teman, Allah Bapa kita selalu bersama dengan kita. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bapa
Teman-teman, aku yakin kalian semua pasti pernah mengalami masalah, cobaan, ataupun pergumulan tertentu dalam hidup kalian. Seringkali mungkin kalian berpikir, bagaimana cara mengatasi masalah ini? Apakah aku sanggup menghadapi masalah ini? Teman-teman, serahkanlah segala kekhawatiranmu, segala pergumulanmu pada Tuhan, karena Ia sanggup untuk menolong kalian. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mungkin kita tidak melihat Tuhan ataupun tidak mendengar suaranya, tapi percayalah teman-teman, Tuhan selalu menyediakan segalanya bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Teman-teman, seperti yang aku sudah bilang tadi, Allah itu setia dan Allah itu sanggup untuk menolong kita. Untuk itu, perlukah kita ragu lagi pada Tuhan? Mari teman-teman, kita berjalan bersama dengannya. Karena bersama dengan Tuhan, kita dapat melampaui segala hal dalam hidup ini.
bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Ya Bapa, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami, selalu bersama dengan kami di setiap musim hidup kami. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatanku hanya bersamamu Bapa. Kuatkan jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik, kami rindu ya Tuhan berjalan bersama dengan Engkau di tengah situasi kondisi yang tidak menyenangkan ini ya Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk boleh belajar Tuhan, bersandar kepada Engkau Tuhan, mengandalkan Engkau, mempercayai Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat melewati semua ini bersama dengan Engkau ya Bapa. Tuhan tolong kami ya Bapa. Kami mau belajar akan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan sekali lagi boleh menguatkan kami, sekali lagi boleh mengingatkan kami ya Bapa, untuk kami terus boleh bersandar dan berserah kepada Engkau. Berkati Tuhan
pemberitaan firman-Mu ini, perenungan firman-Mu ini. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus yang bekerja, memampukan setiap kami ya Bapa, untuk kami boleh mengerti, untuk kami boleh memahami, dan kami boleh menghidupi akan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang pertama. Pengkhotbah pasal yang ketiga ayatnya yang pertama. Kalau teman-teman sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi setiap kita. Pengkhotbah 3 ayat yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya punya kesempatan untuk belajar coaching secara online. Saudara, jujur belajar secara online itu bukan hal yang mudah. Itu adalah sesuatu yang baru yang saya pelajari, saudara. Belajar coaching itu satu hal yang lain. Belajar secara online itu juga hal yang lain, saudara. Saudara, di dalam belajar online itulah saudara saya menemukan saudara, saya itu tidak mudah untuk belajar secara online. Karena saudara, waktu saya belajar secara online ada banyak distraksi-distraksi yang pada akhirnya saudara saya temukan saudara. Contoh saudara, waktu saya belajar itu saudara ya secara online, saudara ada suara-suara di sekitar saya. Handphone yang berbunyi lah, kemudian ada suara-suara yang lain yang membuat saya saudara terdistraksi oleh karena suara-suara tersebut. Belum lagi saudara, saya itu sulit konsentrasi waktu saya menghadapi yang namanya praktek coaching saudara. Waktu saya praktek coaching itu saudara diharuskan untuk active listening saudara. Itu saya gak mudah jalanin saudara karena secara online saya gak ketemu orang tersebut saudara. Saya gak ketemu orang itu lalu kemudian saya mendengarkan orang itu berbicara. Lalu kemudian saya mendengarkan kalimat demi kalimat, saya sulit konsentrasi saudara. Gak terbiasa dengan cara seperti itu saudara. Dan saudara, saya melihat saudara, di dalam masa-masa belajar secara online itu saudara, saya menemukan saudara bahwa saya perlu belajar untuk menerima, itu adalah salah satu cara untuk belajar saudara. Dan saudara, di tengah masa-masa seperti ini saudara, kita menghadapi situasi pandemi ini saudara, ada begitu banyak hal yang berubah di dalam kehidupan kita saudara. Salah satunya belajar secara online saudara. Dan saya yakin ada banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Oleh karena itu saudara, saya pengen ngajak saudara bersama-sama bagaimana sih caranya kita menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saya rindu mengajak saudara untuk sama-sama menemukannya di dalam firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab mencatat tentang kehidupan orang Israel yang punya kebiasaan baru di dalam kehidupan mereka saudara. Dari yang sebelumnya saudara, mereka itu hidup sebagai budak, mereka itu dipaksa, mereka itu dipukul, mereka itu diharuskan harus bekerja dan lain sebagainya saudara. Lalu kemudian hidup mereka berubah, mereka keluar dari Mesir dan mereka saudara menjadi orang merdeka. Saudara, itu perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel saudara. Tapi saudara, kenyataannya kehidupan baru yang mereka alami, perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka itu tidak serta-merta membuat mereka itu merasa nyaman untuk menjalaninya saudara. Karena di tengah kehidupan yang baru itu mereka harus berjalan di padang gurun saudara. Mereka berjalan di padang gurun yang mereka tidak tahu ini harus minum apa. Yang mereka tidak tahu ini harus makan apa saudara. Sehingga akhirnya mereka bersungut-sungut, mereka berteriak dan kemudian mereka marah-marah kepada Musa saudara. Saudara, orang Israel tidak terbiasa dengan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Orang Israel tidak terbiasa dengan tidak adanya ketidakjelasan. Mau minum, mau makan apa saudara. Kalau di Mesir mereka terbiasa makan makanan yang sudah tersedia saudara. Di Mesir mereka makan ikan, mereka makan mentimun, mereka makan semangka, mereka makan bawang prei, baput, bamer saudara. Ada begitu banyak makanan yang tersedia di sana. Mereka rindu untuk makan itu semua saudara. Sedangkan di padang gurun mereka makan mana. Mereka makan mana saudara. Mereka tidak terbiasa untuk hidup
di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan mereka menjadi satu bangsa yang besar, satu bangsa yang menjadi saluran berkat umat pilihan Tuhan. Bahkan mereka dipersiapkan oleh Tuhan untuk tinggal di satu wilayah yang penuh dengan susu dan madunya. Tapi mereka saudara tidak terbiasa hidup di padang gurun saudara. Mereka biasanya hidup sebagai budak. Saudara, itulah perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang Israel saudara. Itu perubahan yang besar yang terjadi bagi mereka. Dari yang terbiasa menjadi budak, kemudian menjadi orang merdeka. Dari yang terbiasa makan ikan, mentimun, semangka, bawang prei, baput, bamer. Kemudian mereka makan mana dan daging puyuh. Saudara, mereka tidak terbiasa akan hal-hal tersebut. Oleh karena itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari zaman dahulu orang-orang sudah mengalami banyak perubahan di dalam kehidupan mereka. Dari setiap zaman demi zaman, setiap manusia mengalami perubahan-perubahan di setiap fase dalam kehidupan mereka. Baik itu perubahan yang kecil, baik itu perubahan yang besar, mereka mengalami itu semua. Oleh karena itu saudara, kunci keberhasilan menghadapi perubahan adalah bagaimana kita berespon dalam masa transisi ini bersama dengan Tuhan. Kunci untuk kita menghadapi perubahan adalah bagaimana kita berespon menghadapi perubahan ini di dalam masa transisi ini bersama dengan Tuhan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sewaktu orang Israel mengeluh, mereka itu tidak menikmati dalam perjalanan Tuhan sedang mempersiapkan mereka menjadi satu bangsa yang besar. Padahal Tuhan sedang mempersiapkan mereka untuk menjadi satu bangsa yang menjadi saluran berkat bagi bangsa-bangsa lain. Padahal Tuhan itu sedang mempersiapkan mereka satu tempat wilayah yang penuh dengan susu dan madunya. Tapi saudara, mereka tidak terbiasa. Sehingga tidak sedikit dari antara mereka itu berespon dengan bersungut-sungut, marah-marah, lalu kemudian mereka enggan untuk mengikuti instruksi yang daripada Tuhan. Saudara, sewaktu orang Israel mengeluh, saudara, mereka tidak dapat menikmati masa-masa tersebut. Sewaktu orang Israel memasuki satu situasi yang baru di dalam kehidupan mereka, saudara, mereka merasa itu tidak nyaman. Karena hidup mereka sebelumnya, mereka itu terbiasa hidup sebagai budak. Bukan hidup sebagai orang merdeka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau bangsa Israel mengalami satu perubahan yang besar dalam kehidupan mereka, saudara. Hari ini kita juga mengalami satu perubahan besar di dalam kehidupan kita, saudara. Kita diperhadapkan dengan yang namanya pandemi COVID-19, saudara. Suatu situasi di mana kita tidak biasa jalani hidup yang seperti ini. Suatu kehidupan yang benar-benar kita nggak pernah bayangkan sebelumnya dan kita tidak biasa jalani itu, saudara. Oleh karena itu, saudara, seperti contoh, saudara, hari-hari ini teman-teman yang sekolah, teman-teman yang kuliah harus belajar secara online. Tentu itu adalah cara belajar yang bukan ideal, saudara. Di mana lagi, saudara, situasi kondisi di rumah waktu saudara belajar tidak kondusif. Saudara, itu benar-benar tidak ideal untuk belajar, saudara. Oleh karena itu, saudara, ini adalah masa-masa yang gak mudah. Perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan kita yang harus kita jalani, saudara. Kalau saudara melihat, saudara, waktu saudara mengalami berbagai perubahan yang terjadi dalam kehidupan ini, di tengah masa pandemi ini, saudara, perubahan besar yang saudara alami itu, saudara. Kalau saudara perhatikan kehidupan saudara di sekitar saudara, maka saudara akan mendapati, saudara, ada banyak orang juga mengalami kesulitan yang sama seperti yang saudara alami. Saudara, ada orang-orang yang pada biasanya, saudara, bekerja seminggu 6 hari. Hari ini, saudara, mereka bekerja 3 hari seminggu. Atau bahkan, saudara, mereka tidak bekerja sama sekali. Mereka dirumahkan, mereka tidak mendapatkan penghasilan. Kalau saudara hari sebelumnya, saudara, di waktu-waktu lalu orang bisa bekerja 1 hari bisa dapat 100.000, saudara. Hari-hari ini, saudara, orang bekerja mungkin dapat 20.000, 10.000, atau bahkan tidak sama sekali. Saudara, itu perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupan banyak orang. Bukan hanya saudara yang mengalaminya, saudara, tapi ada begitu banyak orang. Saudara, saya membaca satu berita di mana ada kisah-kisah orang-orang yang mengalami banyak perubahan di tengah masa pandemi ini, saudara. Seperti contoh, saudara, pada waktu lockdown beberapa bulan yang lalu, saudara, ada orang Indonesia, dia itu berada di Rusia dan saudara, dia itu nggak bisa pulang ke Indonesia karena lockdown, saudara. Lalu kemudian ada seorang pesepak bola asal Ghana, saudara. Dia itu harus tinggal di bandara selama 72 hari. 72 hari, saudara, dia tinggal di bandara.
Dia nggak bisa pergi kemana-mana. Saudara, itu perubahan besar yang terjadi di dalam kehidupannya saudara. Dia nggak bisa pergi kemana-mana. Tinggal di bandara 72 hari. Saudara, ada orang-orang yang harus hari-hari ini bekerja ataupun juga studi secara online saudara. Waktu dia studi secara online saudara, di rumahnya nggak ada wifi saudara. Bukan hanya nggak ada wifi, di rumahnya nggak ada TV saudara. Saudara, hari-hari ini ada begitu banyak orang yang kesulitan untuk menjalani perubahan-perubahan besar yang terjadi hari-hari ini saudara. Oleh karena itu saudara, saya pengen mengajak saudara merenungkan perkataan dari pengkhotbah pasal 3 ini saudara. Di dalam pasal 3 ini pengkhotbah mengatakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi dan sebagainya. Saudara, maksudnya setiap kita saudara, pada waktu kita menjalani kehidupan ini saudara, ada musim-musim di dalam kehidupan kita yang kita akan jalani masa-masa tersebut saudara. Kita akan memasuki masa-masa perubahan dari satu musim ke musim yang lain. Dari satu musim ke musim yang lain. Oleh karena itu saudara, kita mau atau enggak saudara, perubahan itu akan kita jalanin saudara. Mau enggak mau, perubahan itu akan kita jalanin dalam kehidupan kita. Saudara, pengkhotbah melihat bahwa kita sebagai manusia, kita perlu belajar saudara. Waktu kita memasuki satu musim demi satu musim, saudara, pengkhotbah mau mengatakan bahwa kita perlu belajar menerima, menjalani setiap musim di dalam kehidupan kita. Saudara, waktu saudara mengalami masa-masa bersuka di dalam hidup ini, saudara, pengkhotbah menyarankan saudara, nikmati masa itu saudara, jalanin masa itu. Demikian juga saudara, waktu musim berubah, saudara harus memasuki musim berduka. Saudara, pengkhotbah mau katakan, jalanin musim itu, terima musim itu, jalanin musim itu, meskipun itu musim berduka. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengkhotbah mau katakan kita perlu belajar menerima dari satu musim ke musim yang lain di dalam kehidupan kita. Waktu musim itu suka, jalanin, nikmati. Tapi waktu musim itu adalah musim berduka, pengkhotbah mau katakan juga adalah terima masa itu, nikmati masa itu. Dengan demikian saudara, engkau dan saya dapat melewati masa-masa perubahan ini. Dalam masa-masa transisi ini kita bisa lewati bersama. Kita perlu belajar untuk menerima setiap hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan untuk kita jalani hari-hari ini. Saudara, maksudnya menerima itu seperti ini saudara. Suatu hari ada seorang remaja yang mana kedua orang tuanya itu terkena PHK akibat pandemi ini saudara. Awalnya merasa bahwa pandemi ini tuh sangat menyulitkan, sangat menyusahkan, tidak enak saudara. Tapi belakangan dia bersyukur. Karena saudara, di tengah pandemi ini saudara, dia dan keluarganya mengalami pertolongan daripada Tuhan. Melalui orang-orang yang ada di sekitarnya saudara. Ia dan keluarganya justru merasa semakin dekat di tengah masa pandemi ini saudara. Saudara, hal itu dimulai dari mereka menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai mereka. Ada Tuhan yang memelihara mereka melalui orang-orang di sekitar mereka. Mereka menerima keadaan tersebut. Lalu kemudian mereka mulai memikirkan apa yang perlu mereka lakukan untuk bisa survive, untuk bisa terus menjalani hari-hari di dalam kehidupan ini. Saudara, waktu mereka mulai memikirkan hal tersebut saudara, mereka kemudian memikirkan, oh iya kita perlu jualan. Mamanya kebetulan jago masak, lalu kemudian papanya yang biasa pergi ke pasar untuk beli bahan makanan. Lalu kemudian mamanya yang memasak makanan tersebut. Ia dan adiknya itu kemudian yang memasarkan makanan tersebut. Dia dan adiknya membuka PO lalu kemudian promosiin kepada orang-orang dan bersyukur saudara. Makanan yang mereka jual itu bisa diterima oleh banyak orang dan hasilnya cukup untuk memenuhi kehidupan mereka saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang tidak mudah saudara kalau hari-hari ini engkau harus studi, ibadah, bekerja dari rumah saudara. Situasi seperti ini saudara, kita tidak bisa kendalikan saudara. Ini di luar daripada kontrol setiap kita saudara. Oleh karena itu saudara, waktu kita menghadapi masa-masa situasi kondisi perubahan seperti ini saudara, kita perlu belajar menerima saudara. Kita perlu belajar menerima setiap musim di dalam kehidupan kita. Kita perlu belajar menerima itu semua saudara. Dan sewaktu engkau dan saya menerima saudara, kita akan bisa melewati itu semua. Tapi saudara, waktu kita belajar menerima dan kita belajar melewati itu semua,
Ada satu hal saudara yang perlu kita sadari. Bahwa di dalam segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita, itu tidak lepas daripada kontrol daripada Tuhan. Selanjutnya saudara, waktu kita sudah terima ini semua, waktu kita sudah belajar menerima saudara, kita perlu belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Kita perlu belajar bersandar karena kita sadar bahwa Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang mengontrol ini semua. Saudara, saya yakin dan percaya Tuhan sanggup menolong engkau dan saya melewati masa ini. Tuhan kita yang pegang kendali dan kontrol. Maka oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan yang pelihara kita. Kita perlu belajar beriman, mempercayai Dia saudara. Saudara, saya dan Nemi itu sering bermain saudara. Salah satu permainan yang biasa kami main itu saudara, saya biasa angkat dia kemudian saya buang dia ke atas saudara. Nanti saudara, saya akan tunjukkan video tersebut kepada saudara ya. Saudara, seperti Nemi yang begitu senang dan gembira waktu saya angkat dia saudara, kemudian saya buang dia ke atas. Saudara, bukannya dia takut, bukannya dia gemetar saudara, justru dia menikmati dan dia senang. Saudara, nanti saudara lihat wajahnya begitu gembira, begitu senang saudara. Dia tidak ada takut sedetik pun saudara. Waktu kami bermain, saya lemparin dia ke atas saudara. Saudara, kenapa? Karena dia percaya saya, papanya itu akan menangkap dia. Saudara, seharusnya dengan kepercayaan yang sama, waktu kita jalanin kehidupan hari-hari ini saudara, kita perlu mempercayai Dia adalah Bapa kita yang memegang kendali. Dia adalah Bapa kita yang akan menolong kita, memelihara kita, menyertai kita melewati masa-masa ini. Kalau hari ini engkau mengalami kesulitan baik di dalam kuliahmu, studimu, ataupun di dalam relasimu bersama dengan orang tua ataupun orang-orang di sekitarmu saudara. Saudara, percayalah saudara, ada Tuhan yang mampu menolong engkau saudara. Kita perlu belajar untuk mempercayai Tuhan kita saudara. Kita perlu belajar untuk mempercayai Dia adalah Bapa kita saudara. Dia adalah Bapa yang sanggup menolong setiap kita saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar mempercayai Tuhan kita. Mari kita belajar menerima perubahan-perubahan dan berjalan bersama dengan Tuhan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya Tuhan menyertai saudara. Menerima perubahan ini dan berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang baik yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, tolong setiap kami ya Bapa. Supaya kami boleh belajar untuk menerima perubahan-perubahan yang besar yang terjadi dalam kehidupan kami hari-hari ini. Kami boleh menerima setiap perubahan tersebut dan kami boleh belajar bersandar kepada Tuhan di dalam setiap perubahan yang terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Allah yang tetap memegang kontrol dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong berkati kami. Tuhan, tolong kami ya Bapa. Pribadi lepas pribadi kami semua ya Bapa. Tolong kami supaya kami boleh belajar mempercayai Tuhan. Meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahwa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap anak-anaknya. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Hiburkan kami, kuatkan kami ya Bapa. Tuhan, kami juga datang kepadamu ya Bapa, menyerahkan bagi setiap teman-teman di tengah situasi ini harus belajar secara online dari rumah. Tuhan yang tolong berkati. Kalau teman-teman mengalami kesulitan belajar secara online, biarlah Tuhan yang memampukan, biarlah Tuhan yang boleh menolong sehingga setiap teman-teman boleh melewati masa-masa ini, belajar secara online, memperoleh pengetahuan, ilmu pengetahuan melalui cara belajar yang baru ini. Kami juga berdoa ya Bapa, kalau hari-hari ini di tengah keluarga mengalami situasi yang gak menyenangkan, situasi yang gak baik, Tuhan kami juga berdoa ya Bapa, Engkau yang juga boleh memberkati ya Bapa, sehingga teman-teman meskipun saat ini harus berada di rumah lebih banyak daripada biasanya, Tuhan pun juga boleh berkati. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap teman-teman yang memasuki masa-masa belajar yang baru di jenjang yang lebih lanjut, teman-teman yang memasuki SMA maupun juga yang kuliah, Tuhan berkati setiap mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh belajar, mereka boleh beradaptasi, mereka boleh
punya teman-teman di sana dan mereka boleh belajar dengan lebih baik lagi. Dengan kesulitan-kesulitan yang baru kami berdoa Tuhan yang juga tolong setiap mereka ya Bapa. Berkati mereka Tuhan di jenjang studi mereka yang baru ini. Tuhan yang terus pimpin dan Tuhan yang terus menolong. Kami juga berdoa ya Bapa untuk setiap orang tua daripada setiap teman-teman remaja. Engkau berkati Tuhan setiap mereka. Agar kiranya Tuhan setiap orang tua pun juga ya Bapa. Engkau berkati di dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau berkati Tuhan sehingga hari-hari ini mereka pun juga boleh berusaha dan mereka boleh survive melewati masa-masa ini. Kami juga berdoa Tuhan kalau hari-hari ini ada begitu banyak orang yang sakit COVID-19. Tuhan juga tolong berkati setiap mereka ya Bapa. Kuatkan, bahkan Tuhan juga boleh pulihkan kondisi mereka ya Bapa. Tuhan, inilah doa kami. Kami serahkan Tuhan setiap pergumulan kami, setiap kesulitan, setiap tantangan yang dihadapi oleh teman-teman remaja hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang tolong berkati. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan. Belajarlah untuk menerima perubahan dan selalulah bersandar kepada Tuhan. Dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku.